Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kopiah Muslim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, seluruh umat Islam mesti tahu akan surga. Surga adalah tempat orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Surga memiliki 100 tingkatan dan tingkatan yang paling tinggi yakni surga Firdaus. Jarak antara dua tingkat diibaratkan seperti langit dan bumi. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa surga yakni surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Maqamul Amin, surga Khuldi. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 4 golongan orang yang selalu dirindukan surga. Seperti apa orang-orang yang selalu dirindukan surga? Sebuah hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut: surga merindukan 4 golongan orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, ucapan, memberi makan orang lapar dan puasa di bulan Ramadan. Haji riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sahabat beriman, yang pertama orang yang dirindukan surga, yakni orang yang senang membaca Al-Quran, baik di dalam keadaan lapang ataupun sempit. Maka ialah orang-orang yang selalu dirindukan surga. Membaca Al-Quran tidak hanya dirindukan surga, tetapi dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya sebagai berikut, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan kita senantiasa mengingat Allah, meskipun dalam keadaan gelisah, maka hati kita akan berubah menjadi tenang, baik batin maupun pikiran kita. Yang nomor 2 yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Menjaga lisan menghindari perkataan kotor, ghibah, mencaci maki, dan perkataan lainnya yang sekiranya bisa menyakiti hati orang lain. Maka berhati-hatilah dalam bertutur kata. Berfikirlah sebelum meluncurkan kata-kata. Apakah yang kita ucapkan itu menyinggung hal yang tidak mengenakan atau tidak? Maka itulah yang bagi kita perlu untuk fikirkan sebelum memulai pembicaraan. Dan ingatlah bahwa ada satu kata-kata yang seperti ini: lisanmu adalah harimaumu. Yang bisa diartikan bahwa perkataan bisa menjadi senjata tajam, sehingga dapat menyakiti orang lain jika kita tidak pandai menjaganya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni sebagai berikut: barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Yang nomor 3 yakni orang yang selalu memberi makan terhadap orang yang sedang mengalami kelaparan atau bersedekah harta kepada orang yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu Ta'ala akan membalas perbuatan kebaikannya selama hidupnya. Bahkan kelak di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Ta'ala akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut: siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang selalu senantiasa menjalani puasa di bulan suci Ramadan, maka bersyukurlah jika kalian selalu menjalankan ibadah puasa di saat bulan Ramadan, maka kalian termasuk orang yang dirindukan surga. Allah Subhanahu Ta'ala telah menyediakan pintu bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagai berikut: sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup, dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kami sampaikan tentang orang-orang yang dirindukan surga. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu dirindukan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya doakan semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.